Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk pemirsa Sultan TV. Berjumpa lagi tentunya pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kita berada di program Bisik atau Bincang Asik bersama saya Ayu Fauzia. Dan senang sekali rasanya akan menemani Anda pemirsa Sultan TV yang mungkin saat ini tengah bersantai ria dan mengikuti channel YouTube dari Sultan TV. Pada kesempatan kali ini saya tentunya tidak sendirian. Kita akan bincang-bincang pada malam hari ini bersama dua narasumber kita. Dan saya akan memperkenalkan kepada pemirsa Sultan TV dengan narasumber pertama, yaitu ada Bapak Anwar Abdul Halim Lihawa selaku Kepala Desa dari Ginunggung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sultan TV. Selamat malam, luar biasa. Semangat 45 pada malam hari ini Pak ya. Oke, tentu kalau melihat dengan semangat dari Pak Kades langsung ini kabarnya baik pastinya Pak ya. Alhamdulillah sangat baik. Sangat baik, luar biasa. Dan narasumber kedua kali ini juga saya tidak sendirian atau berdua saja dengan Pak Kades pemirsa Sultan TV. Kita juga bersama dengan Bapak Budiman Jaya Ashari selaku Ketua Umum DPD HIPKI Sultan dan juga selaku LPP Mitra Edukasi pada malam hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bapak? Baik sekali. Alhamdulillah. Perjumpaan kita kali ini merupakan perjumpaan pertama tentunya ya. Untuk di Kabupaten Toli-Toli tersendiri khusus kepada saya bersama dengan kedua narasumber. Nah untuk pemirsa Sultan TV pada kesempatan yang berbahagia kali ini tentunya kita akan sedikit berbincang mengenai dengan ada terdapat piagam penghargaan. Nah ini dari Rekor Muri khususnya dari Desa Ginunggung itu sendiri. Dari talk show kali ini tentunya kita akan sedikit bertukar cerita, harus balik sebenarnya cerita dari Desa Ginunggung awal mulanya ini gimana bisa sampai dengan Rekor Muri nih Pak Kades, silakan. Alhamdulillah. Kemungkinan kalau kita ingin berprestasi, pimpinan kami 3 periode di Desa Ginunggung panjang. Pada kesempatan ini bentuknya kami memberikan gambaran bahwa dengan prestasi Rekor Muri ini adalah sebuah prestasi masyarakat Desa Ginunggung dalam rangka membangun rasa kesetiakawanan sosial dan semangat royong yang dari hari ke kami tingkatkan, terus kami lestarikan, di mana akhir-akhir ini bahwa sumber gotong royong ini sudah mulai jauh dari kehidupan masyarakat. Maka melalui kepemimpinan kami diberikan penghargaan kepada kami selaku pemerintah bahwa prestasi Rekor bukan hanya terus kami gadang atau kami terus memberikan motivasi untuk selalu mempertahankan. Kata bijak, meraih sebuah prestasi itu sangat mudah, tapi untuk mempertahankan karya dan prestasi untuk menuju sebuah karya dan dedikasi inilah yang terus kami pertahankan dan terus kami gelorakan sehingga semangat pantang mundur menyerah selalu kami kibarkan di tengah-tengah masyarakat. Terbukti dengan 9 tahun Rekor Muri ini kami selalu melakukan inovasi dan edukasi yang dari tahun ke tahun kami tingkatkan frekuensi solidaritas sosial, kepekaan sosial, tanggung jawab. Bahkan bukan hanya meningkatkan bagaimana peran masyarakat dalam membangun gotong royong, tapi bagaimana peran masyarakat secara aktif dalam rangka mengangkat harkat hidup masyarakat, meningkatkan ekonomi kerakyatan. Dan di tahun 2023 kami menyatakan orientasi 9 tahun Rekor Muri ini yang bukan hanya
di bidang religi tentang perayaan Maulid Nabi besar dihadiri oleh 14 tamu dari seluruh majelis taklim sekabupaten Toli. Tapi kami pada malam beberapa akhir ini sudah melaksanakan lomba pencak silat di Kecamatan Galang, kemudian melakukan edukasi tentang lomba kuliner mengangkat potensi kearifan lokal yang akan menjadi one village one product lokal. Kemudian kami juga meluncur sebuah program di Rumah Curhat tahun 2023 ini, menambah kapasitas program gotong royong dan sosial, di mana pada perayaan Maulid tahun ini kami mengangkat masyarakat yang belum beruntung di dalam rangka memberikan peran edukasi pemahaman agama khusus dan memberikan akid berjemaah atau akikah masal. Di tahun ini kami laksanakan nama pemerintah desa, di mana kami merekrut masyarakat yang kurang beruntung, sehingga di usia 14 tahun ada anak-anak mereka yang mereka masih tergantung di hadapan Allah karena belum ditunaikan hak mereka mengakikahkan putra-putri mereka. Di tahun ini kami menambah inovasi kegiatan melalui akikah berjamaah di Rumah Curhat dengan 7 putra-putri keluarga yang kurang mampu. Kami memberikan support dukungan sehingga terselenggaranya acara pada malam hari ini. Yang kedua, pada malam hari ini juga kita menyaksikan sebuah komentator bahwa kami mendatangkan sebuah di bidang mendorong bagaimana pertumbuhan UMKM di masyarakat Ginunggung pada umumnya, Kabupaten Toli khususnya, dalam rangka menuju ekonomi kerakyatan yang kemudian berkelanjutan dan berdaya saing, sehingga akan melahirkan produk-produk unggulan yang mendukung daripada program pemerintah tentunya. Baik, terima kasih. Nah, nampak untuk mengawali perbincangan kita di malam hari ini pemirsa Sultan TV sangat bersemangat oleh Pak Kades langsung untuk beberapa penjelasan dari beliau, dan kurang lengkap rasanya ketika kita tidak mendengarkan seperti apa tanggapan dari Pak Budiman terkait dengan hal ini. Rekor muri pada usia untuk 9 tahun ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa, Pak, dan yang paling utamanya itu adalah komitmen bersama pemerintah desanya dari setiap tahun ke tahun. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Saya sebagai praktisi UKM, praktisi usaha, dan juga banyak memberikan motivasi kepada teman-teman pelaku usaha, sangat mengapresiasi Pak Kades Ginunggung ini dengan penuh semangat bisa mempertahankan rekor muri yang ke-9 tahun ini. Nah, kami melihat bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini adalah sebenarnya sangat besar sekali manfaatnya untuk terutama kepada teman-teman pelaku usaha. Bagaimana memberi inspirasi, bagaimana memberi dorongan kepada mereka untuk bisa lebih meningkatkan dalam hal ini kemampuannya untuk mempertahankan. Kalau saya bahkan bisa meningkatkan lebih lagi sehingga yang namanya UMKM naik kelas bisa tercapai. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, dengan kegiatan ini sebentar kita akan mencoba memberikan bagaimana mindset teman-teman para pelaku UKM yang ada di Ginunggung pada khususnya dan di Toli-Toli pada umumnya. Kita akan mencoba memberikan motivasi bagaimana dia bisa meningkatkan kapasitasnya sebagai pengusaha, bukan lagi sebagai pedagang. Yang kita inginkan dia bertindak sebagai pengusaha bukan pedagang, karena agak berbeda seperti itu. Berarti ada tanggapan berbeda tersendiri nih Pak ya, pengusaha dan juga pedagang itu sendiri. Siap. Baik. Sangat berbeda. Kita akan kupas lebih lanjut lagi tentunya pemirsa Sultan TV, dan sebelum itu saya akan kembali ke Pak Kades dulu. Pak, ini kan ada slogan terdengar juga Pak ya, One Village One Local Product. Wah, tentunya ada pencapaian oleh pemerintah desa sendiri untuk menginginkan bahwa masyarakatnya itu akan ada inovasi-inovasi terkait dengan produk yang akan diluncurkan sendiri. Bagaimana terkait hal ini Pak? Untuk atas nama pemerintah serta seluruh masyarakat Desa Ginunggung, kami dalam rangka berinovasi bukan hanya saja menggelar event-event pada acara-acara resmi atau pada kegiatan edukasi. Kami terus melakukan memang bagaimana berkolaborasi seperti di tahun 2023 pada bulan Januari kami melakukan sebuah terobosan di mana masyarakat kami ini dengan keragaman pagan setiap hari Jumat malam Sabtu, kemudian hari Sabtu malam Minggu, seluruh masyarakat ini bagaimana tidak makan di rumah. Mereka harus jajan yang mengganti
makanan dari beras, non beras menjadi kebutuhan konsumsi untuk mencapai 220 kebutuhan asupan daripada kalori yang dibutuhkan oleh masyarakat setiap satu individu manusia. Sehingga kami di bulan Januari telah meluncing juga sebuah produk di mana masyarakat dalam rangka penganekaragaman pangan itu kuliner-kuliner kami sajikan di balai desa setiap sepekan sekali, sehingga mendidik masyarakat bagaimana membudayakan pola makan, mengatur pola makan, sehingga memang kultur masyarakat Indonesia ini di mana penyakit yang diidap itu adalah diabetes. Dengan melihat pengalaman di masyarakat ini kami selalu melakukan sebuah inovasi. Bagaimana kalau setiap sepekan sekali kita sambil mencicipi kearifan lokal yang ada seperti pada malam hari ini kita saksikan. Ini ada langgadeang, kopi pahit, kemudian ada aneka kuliner dari bahan-bahan sagu. Ini kan semua upaya-upaya pemerintah dalam rangka mendukung one pilot one product, sehingga betul-betul potensi kearifan lokal ini kita dukung, yang bukan hanya didukung melalui penganggaran ditingkatkan dari tahun ke tahun, tapi pencapaian bagaimana output dan inputnya anggaran yang setiap tahun itu adalah terbukti dan mampu menggenjot dan meningkatkan bagaimana masyarakat untuk hidup sejahtera. Karena kehidupan kesejahteraan inilah yang selalu menjadi titik tumpu daripada keberhasilan pembangunan. Karena kenapa? Desa adalah merupakan embrio pembangunan secara nasional. Nah, kalau desa ini tumbuh, pembangunan akan berdaya saing, maka negara ini akan kuat karena didorong dengan desa-desa yang begitu berpotensi dan memperkuat dukungan di dalam rangka ekonomi kerakyatan. Itu yang terus kami dukung dan selalu melakukan inovasi-inovasi seperti pada malam hari ini. Saya yakin saja nih Pak ya, kalau mungkin seluruh bapak-bapak, ibu-ibu kepala desa di Kabupaten Toli-Toli sama visi misinya dengan Pak Kades atau Pak Ananir, kita pasti akan mencapai rekor muri lainnya lagi Pak ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan saya lanjut lagi Pak kepada Pak Budiman terkait dengan hal ini. Nampaknya begitu banyak inovasi yang diciptakan oleh Desa Ginunggung itu sendiri bersama dengan para pelaku UMKM-nya. Nah Pak, ini kan seiring berjalannya zaman Pak ya, nampak memang bisa kita katakan bahwa khusus di bidang kuliner ini boleh untuk menyentuh kearifan lokal yang tidak pernah tertinggal. Tapi kan saat ini zaman semakin modern. Inovasi apa sih Pak yang layaknya bisa dibentuk untuk para pelaku UMKM agar bisa menyesuaikan dengan zaman yang ada saat ini? Oke, baik. Kita tidak bisa mungkiri bahwa sekarang ini zamannya zaman teknologi. Sehingga saya katakan tadi bahwa salah satu karakter pengusaha itu adalah punya inovasi, punya kreativitas. Nah, kita melihat bahwa potensi yang ada di desa, terutama di Ginunggung ini ada apa itu Pak Kades? Buah nipah. Nah, mereka sudah menciptakan minuman dari buah nipah. Mereka bisa menciptakan macam-macam kuliner dari buah nipah dan lain sebagainya. Nah, dengan potensi itu tidak berhenti di situ saja, tapi bagaimana bisa membranding produk ini sehingga orang kenal. Kita ingin bahwa bagaimana orang ingat buah nipah, ingat Ginunggung. Nah, itu namanya branding. Kita akan brand seperti itu. Nah, untuk itu kan banyak hal yang harus dilakukan, termasuk bagaimana mengajarkan kepada teman-teman, bisa teman-teman melek digital. Nah, sekarang untuk memasarkan produk-produk kan tidak susah lagi karena ada digital marketing. Nah, itu adalah ranah kami nanti akan bekerja sama dengan Abdesi. Insya Allah kita malam ini juga kita ada MOU dengan Abdesi bagaimana mendorong teman-teman sehingga seperti tadi tercipta one village one product, dan kalau perlu tadi lebih spesifik lagi one village one rekor muri kalau bisa seperti itu. Tapi kan itu terlalu tinggi. Tapi tidak apa-apa, kita seorang pengusaha harus menggantungkan harapan, cita-cita setinggi langit. Kalaupun nanti jatuh, kita akan jatuh di tebaran bintang-bintang. Seperti itu. Iya. Oke, baik, nampaknya asik sekali perbincangan kita pada malam hari ini untuk pemirsa Sultan TV sesuai dengan programnya yaitu Bisik Bincang Asik. Bapak, untuk kedua narasumber kita masih akan terus kembali dan mengulik seperti apa kira-kira upaya dari pemerintah desa, juga mungkin akan ada inovasi-inovasi terbaru yang akan disampaikan oleh Pak Budiman terkait dengan hal ini. Namun sebelum itu untuk pemirsa Sultan TV kita saksikan pariwara berikut ini.
Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan. Baik, pemirsa Sultan TV kembali lagi pada program Bisik Bincang Asik di malam hari ini. Kita kembali berbincang dengan kedua narasumber kita tentunya. Dan yang sangat spesialnya dari perbincangan awal kita, saya coba ke Pak Budiman kembali. Kalau mungkin ada beberapa penjelasan terkait dengan inovasi dan juga kreativitas. Kita kembali dulu untuk sebuah kalimat pengusaha dan pedagang. Ini Pak ada perbedaannya tersendiri Pak ya. Dan saya pun juga mungkin akan mencari tahu hal tersebut. Nah kira-kira Pak untuk para pelaku UMKM itu sendiri perbedaan terkait dengan pengusaha dan juga pedagang itu apa sebenarnya Pak? Baik, kita tahu bahwa biasanya orang bilang pedagang dan pengusaha sama. Pengusaha adalah sama tapi sebenarnya jauh berbeda. Kenapa saya katakan begini? Banyak teman-teman sekarang ini mengatakan dirinya pengusaha tetapi justru dia mindsetnya mindset pedagang. Nah oleh karena itu sangat banyak bedanya. Teman-teman pedagang itu sekedar jualan. Pokoknya ada barang jual, ada barang jual. Tapi beda pengusaha. Kalau pengusaha enggak sekedar jualan, tetapi dia menjual sesuatu itu sambil belajar. Nah, sehingga nanti suatu saat enggak perlu dia jual, enggak perlu dia hadir di situ, tapi jalan terus usahanya. Yang kedua bedanya, kalau pedagang itu enggak punya inovasi, enggak punya kreativitas, dia jual pisang, beli pisang, jual pisang. Ya kan?
beli pensil, jual pensil. Tapi kalau pengusaha tidak, dia punya inovasi, punya kreativitas. Dia beli pisang, boleh jadi nanti jualnya nugget pisang, jual apa? Karena dia mengolahnya, dia kreatif. Ya seperti itu. Jual pensil, kalau pedagang yang jual pensil paling harganya 2.000, 5.000 paling tinggi. Kalau jual lebih 5.000 pasti kemahalan. Tapi kalau pengusaha, dia bisa jualan. Pensil, satu batang pensil dia bisa dia jual sampai 15.000, 20.000. Kenapa? Karena pensil itu diinovasi, tambah aksesoris dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau pedagang punya rumus matematika pedagang itu 1 kali 1.000. Kalau pengusaha rumus matematikanya 1.000 kali 1. Orang mengatakan 1 kali 1.000 dan 1.000 kali 1 sama. Iya, secara hasilnya sama, tetapi ternyata jauh berbeda. Kalau seorang pengusaha, dia pinginnya biar cuma 1 untung, tapi beribu-ribu kali. Dibanding pedagang maunya untungnya hanya sekali. 1 kali untung 1.000, besoknya nggak ada untung lagi, nggak laku-laku. Nah itulah mindsetnya itu. Kemudian pengusaha itu bekerja bukan sekedar cari uang, tetapi dia membangun aset. Tapi kalau pedagang bekerja mencari duit. Bagaimana kerja cari duit, kerja cari duit. Suatu saat nanti nggak kerja nggak dapat duit. Nah itu dia. Jadi membangun aset sehingga pengusaha ada waktunya nanti uang cari uang. Dia duduk diam di rumahnya, tapi uang mengalir. Tapi kalau pedagang enggak. Kalau enggak buka dagangannya, tidak ada uang. Kemudian banyak sekali sebenarnya bedanya. Kalau pedagang boleh dikata nggak punya target. Kita lihat banyak teman-teman jual siomay, jual bakso, mulai dari sekarang sampai beberapa tahun kemudian tetap seperti itu, dorong gerobak. Tapi kalau dia mindsetnya pengusaha, bagaimana hari ini punya dagangan bakso, besok jual bakso hari ini 50 tusuk, harusnya dia punya target. Minggu depan 100 tusuk, bulan depan 200 tusuk, berikutnya sudah 1.000 tusuk, sehingga ada perkembangan, sehingga nanti suatu saat bukan gerobak lagi dia punya, tetapi dia sudah punya gerai, sudah punya apa, karena punya target-target tertentu. Itulah sangat bedanya. Baik, sebelum kita ke Pak Kades dulu nih Pak, saya juga tertarik dengan perbedaan dari pedagang dan juga pengusaha. Apakah ini dari keduanya begitu pandai untuk melihat market nih Pak, pasar? Ini kan kadang begitu sulit Pak ya, ketika menentukan pasar. Kalau hanya sekedar saling ikut-ikutan, kalau rame berdagang kopi, semua pasar sekarang kopi gitu. Nah padahal ada mungkin cara-cara dan trik tersendiri untuk melihat market itu. Bagaimana kira-kira tanggapannya terkait hal itu? Oke, memang seorang pengusaha tidak bisnis ikut-ikutan. Ini kan banyak lagi tren. Begitu zamannya es kepal Milo, semua mau jual es kepal Milo, padahal kan belum tentu dia laku. Oleh karena itu seorang pengusaha sebelum memulai usaha tentu harus melakukan sesuatu hal. Orang tua saya dulu mengatakan, nah kalau kau mau berusaha jangan jualan sebelum laku. Ya, jangan jualan sebelum laku. Artinya apa? Kita nggak boleh ikut-ikutan. Nah, jangan jualan sebelum laku. Itu kan melampaui kemauan. Tidak. Artinya sebelum kita memulai usaha tentu kita melakukan analisis dulu. Ada namanya feasibility study, ya kan? Kemudian setelah itu kita melakukan analisis, oh ini yang bagus saya jual. Kita lihat apa pasar punya kemauan, seperti itu. Setelah itu baru kita buat perencanaan. Setelah ada perencanaan baru kita laksanakan. Karena kenapa? Kita nggak boleh perencanaan terus. Saya pernah ditanya begini, Pak, kira-kira bisnis apa yang paling bagus saat ini? Iya, ada yang banyak kuliner, ada yang ini. Saya bilang tidak. Bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang dilaksanakan. Jangan cuma rencanakan, pasti tidak akan pernah berhasil. Iya kan? Karena kenapa? Kalau ada bisnis yang kita rencanakan, laksanakan saja. Perkara mau sukses sama tidak, kita sudah melaksanakan. Kalau kita melaksanakan bisnis itu ada dua yang kita harap. Pertama gagal, yang kedua sukses. Tapi kalau kita tidak melaksanakan, hanya satu yang kita harap, pasti tidak sukses. Nah itu.
Itu. Berarti banyak peluang sebenarnya Pak ya. Banyak. Hanya terkadang kita takut untuk memulai karena belum tahu menentukan pasar dan menganalisis hal tersebut. Dan begitu menarik perbincangan kita pemirsa Sultan TV pada malam yang berbahagia kali ini. Saya coba ke Pak Anwar kembali untuk perbincangan kita Pak terkait dengan ini. Nah kalau mungkin penentuan pasar yang sudah dijelaskan oleh Pak Budiman. Kalau ini sudah memasuki kita kaitkan dengan 9 tahun rekor muri Pak khusus di Desa Ginunggung sendiri. Ada pendampingan enggak Pak kalau kepada para pelaku UMKM terkait dengan hal ini? Mungkin dari bimbingan atau mungkin edukasi terkait dengan mengawali bisnis seperti apa gitu Pak, silakan. Masalah pendampingan memang untuk program dana desa itu setiap desa sudah ada pendampingan yang dikeluarkan oleh surat keputusan Kementerian Desa melalui pendamping lokal desa, kemudian pendamping ahli desa. Jadi desa itu sebenarnya sebuah kekuatan yang sudah bukan hanya didampingi dari sisi perencanaan, bahkan sampai penyelenggaraan pelaksanaan apa yang menjadi satu hasil musyawarah keputusan di tingkat desa ini dari sebuah penggagasan sampai pada pelaksanaannya sudah terakomodir, bahkan sudah menjadi pendampingan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran alokasi dana itu sendiri. Tapi di dalam rangka pendampingan setiap para pelaku UMKM yang ada di Desa Ginunggung memang sampai hari ini dalam rangka pengucuran dana kami selaku baik itu pembentukan kelompok maupun sampai pada fase penyerahan, kami hanya sebatas perencanaan, pelaksanaan dalam arti kata tercatat, terrealisasi, selesai. Anggaran yang penting sudah dipertanggungjawabkan. Persoalan maju atau tidak majunya UMKM ini yang sampai hari ini belum kita lakukan. Kalau evaluasi dan monitoring itu selalu dilaksanakan, bahkan setiap 3 bulan kami sekali bersama BPD itu turun lapangan bagaimana meninjau kelompok-kelompok binaan desa melalui anggaran dana desa. Evaluasi dan monitoring selalu dilakukan. Tapi untuk pendampingan baik itu dalam tata kelola keuangan, kemudian bagaimana tata kelola analisa perencanaan sebuah usaha sehingga akan menjadi manajemen sebuah usaha, tentunya ini yang belum kami lakukan. Dan alhamdulillah melalui usaha kiat-kiat kami berkenalan dengan Bapak Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang himpunan pelatihan kursus dan pelatihan ini, alhamdulillah lewat Bapak Budiman Jaya Askari ini kami insya Allah akan melakukan MOU yang bukan hanya saja MOU antara Bapak Budiman Askari selaku mentor atau seorang pendukung pendorong daripada UMKM ini di tingkat desa dan dusun, tapi bagaimana kami melibatkan seluruh kepala desa di Kabupaten Toli-Toli melalui asosiasi pemerintahan desa APDESI di Kabupaten Toli-Toli bersama Bapak Askari akan melakukan sebuah MOU dalam rangka mendukung One Village One Product. Dengan tentunya beberapa tanggapan yang sangat luar biasa dari Pak Kades langsung nih Pak ya terkait dengan hal ini, dukungan yang sangat dibutuhkan pendamping untuk para pelaku UMKM itu sendiri. Dan kita masih berbincang terkait dengan kearifan lokal untuk Desa Ginunggung. Nah Pak, apakah memang salah satu yang menjadi pendukung, saya kembali ke Pak Budiman, yang menjadi pendukung untuk kesuksesan para pelaku UMKM ini terus berproses dan mengikuti alur sesuai marketnya nih Pak ya. Apakah itu manajemen juga sangat perlu tidak Pak? Karena ini kayaknya kalau mungkin ada arahan dari awal oke, dan mungkin evaluasi oke sudah. Tetapi kalau mungkin ada manajemen yang belum tertata dengan baik, ini juga sangat berpengaruh mungkin Pak ya. Mungkin sedikit penjelasannya silakan. Baik. Kalau kita inginkan UMKM naik kelas, tentu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita peningkatan kualitas. Jadi kualitas produk. Karena kenapa? Kita tidak ingin produk kita buat tapi tidak laku atau tidak disenangi orang, atau sekali orang beli berikutnya nggak akan beli lagi. Nah, itu untuk melihat kualitas produk kita, tentu kita akan lihat berapa kali orang berulang untuk beli produk kita. Ada namanya repeat order. Kalau terjadi repeat order itu menandakan bahwa kualitas produk kita bagus. Yang kedua adalah kuantitas produk. Banyak sekali teman-teman UMKM itu nanti produk by order, ya kan? Nanti ada orderan baru produk. Nah ini yang tidak boleh dilaksanakan seperti ini. Kapan bisa meningkat? Pak, kalau saya produksi terus nanti nggak laku. Nah disitulah tantangannya seorang UMKM pelaku usaha
nanti setelah ada peningkatan kualitas, peningkatan kuantitas, ada peningkatan pemasaran. Nah, pemasaran kita ini adalah tentu dengan tidak lagi dengan offline. Kenapa sekarang? Offline kita lihat aja, yang offline itu tergilas dengan adanya digital marketing. Nah, ini nanti kami sebagai pelaku inkubator bisnis akan mencoba itu. Nah, setelah itu terjadi, yang utama adalah peningkatan kualitas manajemen. Ini yang perlu. Banyak teman-teman sudah melakukan tadi peningkatan kualitas produksi, sudah melakukan peningkatan kapasitas, sudah pemasaran yang bagus, tetapi manajemennya kurang bagus. Hal sederhana saja, dia tidak bisa membedakan yang mana uang pribadi, yang mana uang perusahaan. Ini banyak terjadi, teman-teman, sehingga pokoknya begitu mau pergi belanja bahan baku untuk produksi, masuk di pasar bawa uang 100.000, tadinya mau beli bahan baku, tapi begitu lihat skincare, lihat apa, dibeli itu, nggak jadi beli bahan ini. Kenapa? Karena dia tidak bisa membedakan yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Nah, seorang pengusaha harus tahu. Nah, ini adalah manajemen. Jadi harus ada pencatatan, harus mengetahui yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Ini jadi kualitas manajemen. Setelah itu ada lagi networking. Perlu. Seorang pengusaha harus punya networking link. Kalau kita nggak punya link, kita nggak bisa. Masa kita mau jualan di sekitar sini saja? Nah, itulah yang akan kita lakukan. Sangat penting adanya manajemen. Nah, sekarang gampang, enak sekali teman-teman, dengan digitalisasi kita bisa pembukuan dengan masuk di HP saja sudah ada aplikasi-aplikasi sederhana tentang pembukuan bisa dilakukan. Sangat penting pencatatan. Kenapa pencatatan penting? Kita bisa tahu, oh di bulan ini sekian laku, di bulan ini kurang laku. Oh ternyata kalau musim hujan saya kurang laku. Ternyata kalau ini, sehingga tahun-tahun berikutnya sudah tahu. Kalau bulan-bulan begini saya harus memperbanyak, saya harus meningkatkan stok dan lain sebagainya. Itu perlu.
Village One produk di Kabupaten Toli-Toli. Luar biasa. Dan nampaknya bukan hanya pemirsa Sultan TV saja pada kesempatan yang berbahagia kali ini pemirsa, tetapi juga masyarakat dari Desa Ginunggung itu sendiri juga tengah mendengarkan beberapa penjelasan kita pada malam hari ini, Bapak dan Ibu sekalian. Dan juga saya akan kembali ke Pak Budiman, kembali Pak. Ini ada beberapa produk yang sedikit penjelasan dari Pak Kades langsung. Kalau melihat dari segi kemasan nih Pak ya, kira ini sudah termaksud ada pencapaian untuk mengikuti zaman ini enggak Pak? Kalau dari kita melihat sebagai pengusaha Pak ya, bukan pedagang.